Bicara hukum tentunya tidak hanya bicara norma, tidak hanya bicara rigid, tapi melihat bagaimana kesadaran masyarakat di dalam masalah hukum. Justru yang terjadi di dalam pelanggar hukum justru pada kelompok-kelompok orang yang melek hukum. Ini saya sangat sayangkan. Indeks korupsi Jawa Timur termasuk tinggi ya. Kalau saya nomor 3, termasuk penyalahgunaan narkoba ini kita nomor 2 tingkat nasional. Sama halnya dengan judi online. Judi online ini kan menjadi ranah negara, bukan ranah daerah. Assalamualaikum dulur-dulur Jawa Timur, ketemu lagi nih dalam acara spesial kita, apalagi kalau bukan Jatim Channel Podcast DPRD Provinsi Jawa Timur. Di sini kita akan tahu bagaimana ide, gagasan yang akan disampaikan seorang anggota dewan yang duduk di kursi legislatif sudah 4 periode. Seperti apa? Salah satunya di sosok yang luar biasa hadir di sini. Beliau merupakan politikus dari Partai Golkar dan tidak hanya itu, beliau juga dikenal aktif di dunia pendidikan sebagai akademisi di bidang hukum, khususnya hukum tata negara. Langsung saja, tidak lama lagi kita sambut tamu istimewa kita, Dr. Freddy Purnomo SHMH, anggota Komisi A DPRD Provinsi Jawa Timur. Selamat datang Pak Freddy. Selamat datang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Luar biasa. Terima kasih sebelumnya sudah hadir di podcast ini, Pak Freddy, untuk membahas lebih jauh terkait dengan kesadaran hukum dan bantuan hukum untuk masyarakat. Tapi sebelumnya Pak Freddy di Komisi A ini kan tupoksinya di bidang pemerintahan. Termasuk juga memastikan terlaksananya kewajiban daerah dalam penyelenggaraan seluruh urusan pemerintahan. Ini lumayan berat ya sejauh ini Pak Freddy sebagai wakil dari Dapil Jatim 12, betul ya? Iya, betul. Tuban Bojonegoro. Bagaimana Pak selama ini tantangan yang dihadapi mengawal berbagai kebijakan di Komisi A? Pertama gini, ya memang saya ini sejak menjabat DPRD itu pernah menjabat sebagai ketua Badan Legislasi ya, Badan Legislasi Daerah Balegda waktu itu. Sekarang jadi Bawang Perda. Itu periode 2009-2014. Kemudian 2014-2016 saya menjabat sebagai Ketua Komisi A bidang pemerintahan hukum. Tentunya saya memilih bidang pemerintahan hukum ya tidak lain sesuai dengan tupoksi saya sebagai seorang akademisi yang latar belakang saya adalah disiplin ilmunya bidang hukum. Itu aja. Nah, kebetulan lebih spesifik ini adalah cabang dari tata negara, yaitu mengambil tentang pemerintahan. Nah itu aja intinya. Jadi ya alhamdulillah ini salah satu bentuk pengabdian ya. Satu sisi saya sudah dapat pelajaran dari ilmu hukum tentang tata negara. Satu sisi saya juga sudah melihat tentang tantangan secara praktek di dunia pemerintah ya. Ini satu dinamika gitu. Bicara hukum tentunya tidak hanya bicara norma, tidak hanya bicara rigid, tapi melihat bagaimana kesadaran masyarakat di dalam masalah hukum. Betul. Kita ingat bahwa di dalam Undang-Undang Dasar 45 ya, khususnya pasal 103, itu sudah jelas disebutkan Indonesia adalah negara hukum. Rechtsstaat bukan Marktstaat. Oleh karenanya semua yang kita lakukan tentu ada landasan. Nah, kita tidak bisa melakukan satu tindakan yang sewenang-wenang ya tanpa ada satu dasar hukum. Makanya setelah kita merdeka pada waktu tahun 17 Agustus tahun 1945 kita belum memiliki apa-apa. Sehari kemudian barulah terbit namanya Konstitusi Negara, yaitu Undang Dasar 1945. Nah pada waktu itu perangkap pemerintah juga belum ada. Maka melalui Dewan Konstituante yang dibentuk oleh proklamator pada waktu itu mensusun namanya turunan pada Konstitusi Negara, yaitu dengan dalam bentuk regulasi negara. Terbitlah undang-undang yang pertama, Undang-Undang 1 tahun 1995 tentang pemerintahan. Nah, disitulah menjadi awal penyelenggaraan pemerintahan di Indonesia sampai dengan perangkat pemerintahan di provinsi maupun di daerah. Wah, luar biasa. Ini politisi tatak kalau kita bilang ya, dan pakar hukum juga. Masih mengajar di Ubaya? Alhamdulillah masih ngajar. Baik, luar biasa. Itu yang tidak pernah saya tinggalkan dunia pendidikan. Betul.
Jadi sambil memberikan ilmu juga ya Pak, khususnya terkait dengan hukum. Tadi juga kita dijelaskan bagaimana sejarahnya supaya kita juga tahu bagaimana dasar hukum kita. Dan kalau kita bicara hukum hari ini, Pak Freddy, mungkin juga bisa sharing ya bagaimana tanggapan Pak Freddy juga kan terkesan kita sering mendengar istilah hukum kita itu tumpul ke atas, tajam ke bawah begitu. Nah, kalau Pak Freddy sendiri melihat kondisi hari ini seperti apa? Jadi gini, itu pemahaman yang memang menjadi satu rumor ya. Bahwa tadi saya sebutkan bahwa Indonesia negara hukum, betul-betul semua alasan hukum. Tetapi dalam dunia praktek ya, konon cerita yang sekitar yang kami ketahui, seolah-olah hukum ini hanya berlaku pada kalangan masyarakat menengah ke bawah. Ke masyarakat ke atas ini kok nampaknya sulit untuk dilakukan satu penegakan hukum yang tentunya menjadi kepastian hukum. Nah ini sesuatu dilematis Indonesia sebagai negara hukum. Makanya rumor itu, stigma itu sebisa mungkin harus kita hilangkan. Nah saya sebagai seorang politisi dan akademisi, tentunya yang saya harapkan adalah satu, yaitu penegakan hukum dalam rangka untuk memberikan satu kepastian hukum di dalam persoalan-persoalan yang dihadapi oleh penegak hukum. Nah, jadi tanpa timbang pilih ya, bahwa rasa keadilan ini memang harus diharapkan. Ya, yang siapa yang melanggar baik dalam konteks etika maupun pelanggaran dalam konteks hukum materialnya, hukum formilnya, materialnya dan hukum formilnya juga sebagai beracara harus dikedepankan. Apalagi dalam waktu dekat ini kan teman-teman DPR RI khusus Komisi 3 lagi membahas RUU KUHP. Nah, itu harus istilahnya gayung bersambut antara satu sisi penegakan hukum dan satu sisi juga harus menghormati hak-hak individu. Ya, hak warga negara yang kebetulan yang bersentuhan dengan persoalan hukum. Rasa keadilan harus dilakukan. Karena semua setara di mata hukum ya Pak. Tanpa menimbang pilih. Yang tadi disebutkan jangan sampai ada namanya hukum itu tumpul ke atas, tajam ke bawah. Itu yang sangat dilematis ya. Betul. Disebutkan Indonesia negara hukum. Itu Undang-Undang Dasar 45 loh, Konstitusi negara loh ya. Nah, tapi dalam prakteknya itu tadi. Nah, itu yang harus kita stigma itu harus kita hilangkan. Betul. Termasuk juga no viral no justice. Ya, kan, no Pak? viral no justice itu juga harus betul-betul diperhatikan itu. Selama ini Pak Freddy sebagai anggota DPRD Provinsi Jawa Timur melakukan tugas legislasi, anggaran, kemudian pengawasan. Bagaimana Bapak melihat penegakan hukum untuk Jawa Timur sendiri ya sampai hari ini? Jadi gini, satu sisi saya sangat apresiasi ya. Memang sudah banyak dilakukan penegakan hukum oleh aparat penegak hukum. Saya melihat memang. Tapi dan satu sisi yang kita lihat juga kemarin kejadian Ronald Tanu ya, yang itu sangat memalukan ya, mencoret nama hukum di Indonesia khususnya Jawa Timur, itu kan tidak menunjukkan rasa keadilan. Nah, sampai terjadi kemarin itu kami membuat semacam sahabat peradilan ya. Waktu saya juga ikut tangan gitu supaya betul-betul aparat penegak hukum yang tidak serius untuk dalam menjalankan fungsi-fungsinya sebagai penegak hukum, ya mereka juga berhak untuk berikan sanksi. Ya toh akhirnya kemarin terungkap terjadi namanya gratifikasi. Itu sangat menyayangkan ya. Nah, oleh karenanya salah satu dampak daripada indeks demokrasi ini juga salah satunya adalah urusan penegak hukum di setiap provinsi ya. Walaupun bicara masalah peradilan ini adalah urusan absolut. Kewenangan pemerintah pusat yang ada di daerah. Bukan menjadi ranah pemerintah daerah, tetapi lokus deliktinya atau lokus peristiwanya ada di provinsi, ya konsekuensi dampak negatifnya juga mengena ke daerah atau provinsi yang bersangkutan. Nah, ini juga salah satu faktor yang menimbulkan indeks demokrasi kita juga akan menjadi ya istilahnya menjadi sesuatu yang tidak positif kan gitu. Betul. Jadi upaya penegakan hukumnya termasuk tadi Pak Freddy mengatakan bahwa salah satu faktor indeks demokrasi kita bisa meningkat ya penegakan hukumnya, bahwa kepastian hukum itu harus ada. Tapi kembali lagi bahwa kalau di survei-survei Pak Freddy ini kan penegak hukum kita ini kalau di survei tingkat kepercayaan masyarakat itu
agak sedikit lebih rendah begitu. Termasuk juga anggota DPR. Nah, kalau Pak Freddy sendiri melihat bahkan juga kasus-kasus hukum termasuk korupsi ini juga banyak dilakukan oleh anggota DPR. Nah, oknum ya istilahnya oknum, gitu ya. Ini bagaimana Pak Freddy melihatnya? Itu yang kadang-kadang sangat dilematis ya. Saya pun sebagai salah satu bagian daripada institusi DPR, ya itu sangat memprihatinkan ya. Jadi fungsi pengawasan, fungsi kontrol publik kepada kinerja DPR itu harusnya melekat. Oleh karenanya di DPR itu tidak kurang-kurang sudah. Ada namanya peraturan perundang-undangan, ada namanya etika, ada namanya tatip DPRD. Nah, tetapi masih ada terjadi namanya transaksional. Nah, itu sangat memalukan. Oleh karenanya saya sangat sependapat sesuai dengan semangat reformasi, salah satunya adalah urusan KKN, korupsi, kolusi, nepotisme. Oleh karenanya saya berharap urusan apa yang terjadi di institusi kami, ya tidak usah ragu. Kalau memang itu ada satu perbuatan yang melanggar hukum, tentu melanggar etika, ya penegakan hukum harus dilaksanakan semaksimal mungkin. Nah, intinya itu. Lah, apalagi kejadian ini kan belum selesai di Jawa Timur. Ya intinya saya prihatin ya. Saya yakin banyak teman-teman saya masih mempunyai kinerja yang baik, tetapi hanya dicoreng oleh oknum tertentu. Oleh karena saya juga berharap kepada APA, penegak hukum, hendaknya segera dituntaskan urusan-urusan masalah korupsi atau gratifikasi yang terjadi di institusi DPRD maupun di pemerintah provinsi. Ini dalam rangka untuk memberikan kepastian hukum, supaya tidak image publik jangan sampai terus negatif terus. Karena DPR pemerintah ini kan juga sebagai satu lembaga pemerintahan yang bentuk oleh negara di daerah. Nah ini yang saya agak perhatian. Oleh karenanya saya katakan bahwa urusan hal yang sifatnya tergolong extraordinary crime ya, korupsi kan termasuk perbuatan kejahatan yang besar. Ini jangan sudah terulang lagi lah. Makanya saya tidak bisa istilahnya berburuk sangka pada mereka ya, tetapi toh masih ini terjadi. Dan ini bukan pada periode sekarang. Periode sebelumnya sudah terjadi P2SEM ya. Terus toh konon cerita pelakunya juga itu juga. Terus peristiwa kemarin 2022 akhir Desember toh pelakunya itu juga. Makanya ini harus segera dituntaskan. Gitu. Oke. Baik. Silakan Pak Freddy, monggo bisa diminum terlebih dahulu. Jadi memang sebetulnya cukup kompleks begitu ya Pak, dengan berbagai permasalahan kaitannya dengan hukum, kemudian dengan tema kita kesadaran hukum. Ini kan kalau asumsinya orang kesadaran hukum adalah ya kita sadar akan aturan hukum, kita mentaati, tidak melanggar begitu ya. Tapi sebetulnya kesadaran hukum yang idealnya atau yang memang diharapkan dan seharusnya dilakukan itu seperti apa sih Pak Freddy? Jadi di awal tadi saya sebutkan ya bahwa Indonesia negara hukum. Oleh karenanya kita harus menghormati norma-norma hukum, etika, ya. Nah, itu harus disadari. Kita orang beragama pun kita taat pada ajaran agama kita sendiri. Saya sebagai orang Muslim, saya taat pada namanya ajaran Muslim, toh Quran dan hadis itu selalu pegang. Makanya di dalam satu negara juga mengatur tentang masalah aturan konstitusi. Nah ini sebagai orang tahu nggak tahu, mereka harus betul-betul menghormati namanya penegakan hukum. Nah persoalan sekarang ini justru yang terjadi di dalam pelanggaran hukum justru pada kelompok-kelompok orang yang melek hukum. Ini saya sangat saya sayangkan. Nah, kalau di masyarakat yang memang dia tergolong memang tidak paham ya memang siapa sih sekarang yang memperbolehkan seseorang berbuat jahat? Ya agama apapun juga saya kira itu melarang. Ya oleh karenanya kita harus mentaati. Ya kita sebagai warga negara kita harus menaati namanya konstitusi negara. Kita sebagai seorang beragama kita harus menghormati namanya aturan-aturan yang ada di agama masing-masing. Saya kira itu yang penting. Terus yang berikutnya memang di dalam konstitusi kita sudah jelas ada perlindungan hukum ya, istilahnya hak-hak esensi sebagai warga negara yang menghadapi persoalan hukum itu tidak boleh diintimidasi. Itu diatur di dalam konstitusi kita, yaitu tentang hak-hak asasi manusia.
Terus kemudian semua manusia punya kedudukan yang sama dalam hukum, equality before the law ya. Jadi tidak ada perbedaan, bah kamu pejabat, masyarakat kecil atau mungkin DPR, tidak ada yang kebal hukum. Makanya saya katakan kita harus hati-hati. Yang paling penting adalah budaya malu. Ya, budaya malu kenapa? Ya, kalau ada sesuatu yang memang itu tidak pantas dilakukan, ya jangan dilakukan. Makanya saya ini tidak kurang-kurang untuk menyampaikan, apalagi saya sebagai seorang praktisi dan akademisi ya, itu tanggung jawab moral yang harus saya betul-betul jaga dan saya berikan secara positif kepada publik, khususnya pada kalangan akademis dan mahasiswa. Nah ini dalam rangka, oleh karenanya pemerintah dalam hari ini juga Kementerian Hukum ya, kalau dulu ada Hukum dan HAM toh, dia juga memberikan semacam edukasi. Jadi sekarang di desa itu ada namanya program paralegal. Nah, paralegal ini diharapkan tokoh-tokoh masyarakat, tokoh publik, pejabat-pejabat di daerah yang di desa, dia diberikan pemahaman masalah hukum. Paling tidak masalah desa itu kalau ada persoalan-persoalan yang sifatnya sumir, tidak harus langsung ditindaklanjuti. Ada program namanya non-litigasi. Kalau memang itu bisa didamaikan. Kalau memang itu tidak bisa diselesaikan secara damai, ya otomatis ada proses untuk kelanjutan. Nah ini makanya pemerintah dalam ini adalah negara dan juga kerjasama dengan pemerintah daerah, program non litigasi ini sudah kita jalankan. Itu tadi supaya masyarakat melek hukum. Ya, apa sih makna dan arti hukum itu sendiri? Nah, oleh karenanya saya juga sering melibatkan kalangan mahasiswa ya dalam konteks bicara masalah hukum. Nah, aturan-aturan macam-macam toh. Mana yang itu hak-hak sipil, hak-hak publik itu juga harus paham dehnya. Saya juga sangat prihatin di negara kita ini kan sudah over capacity dalam hal persoalan hukum. Satu contoh gini, lembaga pemasyarakatan Jawa Timur itu kapasitasnya sudah over, ya seharusnya dihuni 1.000 orang, sekarang sudah dihuni 3.000 orang. Yang terbanyak justru penyalahgunaan yaitu masalah narkoba. Nah ini saya sangat prihatin. Jadi hampir 50% penghuni lapas itu adalah narkoba. Nah, bagaimana tentang kejahatan narkoba ini juga harus diberikan pencerahan pada masyarakat. Makanya saya sebagai seorang akademis dan juga sebagai politisi yang dipercaya di DPRD, saya tidak pernah akan berhenti bersinergi, berkolaborasi dengan aparat penegak hukum, khususnya dalam rangka pencegahan hukum, ya pencegahan pelanggaran hukum itu. Betul. Nah, oleh karenanya saya juga harapan kami itu ada tertib, ya tertib bermasyarakat. Kalau itu bukan haknya jangan direbut, ya toh. Kalau bukan haknya jangan dirampas. Nah, memang tantangan hidupnya sangat kompleks sekarang, ya. Kita lihat perkembangan dunia sekarang dengan kebebasan pasar bebas ya, terus lapangan pekerjaan begitu sempit. Tentunya saya pikir ya bukan karena saya ini di DPR enggak ya, saya juga pernah mengalami hal yang sulit ya, tetapi kalau kita ikhtiar untuk berbuat sesuatu mengisi kehidupan, saya kira ada jalan untuk positif. Itu aja yang kita harapkan. Dan kami juga berharap terus Bapak Freddy menyuarakan itu, kemudian sebagai anggota legislatif begitu ya, terus melakukan upaya tadi pencegahan pelanggaran hukum, karena menjadi penting, karena terkadang kita cenderung fokus ketika hal itu sudah terjadi, padahal kan lebih baik kita mencegah pelanggaran itu terjadi begitu kan Pak Freddy. Ya, khusus yang tadi seperti korupsi ya saya ini sudah malu ya, indeks korupsi Jawa Timur termasuk tinggi ya. Kalau saya nomor 3, termasuk penyalahgunaan narkoba ini kita nomor 2 tingkat nasional. Makanya tantangan untuk Jawa Timur gitu loh. Makanya kalau sudah menjadi pejabat publik ya sudah lakukan itu fungsi dan kewenangannya. Ya tidak lain adalah dalam rangka untuk membantu publik, membangun negara bangsa. Ya tujuan utama kita ada pengabdian. Nah sudahlah. Kalau mikir-mikir yang lain ya tidak akan pernah akan selesai. Tetapi menjadi salah satu tanggung jawab pertama anggota DPR itu adalah sesuai dengan tupoksinya. Intinya gitu. Maka saya berharap ke depan sudah tidak ada lagi cerita tentang masalah penyalahgunaan wewenang ada di DPRD maupun di pemerintah provinsi. Nah, itu ya, dia. itu yang penting. Tetapi kalau sampai terjadi ya sudah itu urusannya APH.
Nah, kami di DPRD itu sudah tidak kurang-kurang. Saling mengingatkan, ya sudah. Kalau namanya orang itu batuk itu masih bisa diobati, tapi kalau sudah watak kan susah. Tapi saya kira walaupun watak masih bisa diperbaiki. Karena Ya, itu. sekarang di lini terkecil sekalipun atau mungkin hal-hal seperti berlalu lintas saja lah Pak Freddy. Kita kadang masih lampu merahnya di mana, kita berada di mana. Itu kan sudah pelanggaran begitu kan. Ini hal kecil begitu. Tapi ini makin kesini makin banyak terjadi dan sepertinya masyarakat juga abai begitu terhadap kesadaran hukum itu sendiri ya. Lantas apa sebetulnya yang idealnya atau ini harus masukkah ke kurikulum sekolah gitu misalnya Pak Freddy atau seperti apa supaya kesadaran hukum itu betul-betul terbangun sedini mungkin gitu? Karena gini ya, memang eranya beda ya. Zaman era saya dulu kan tidak sepesat sekarang ini ya. Saya lebih sependapat bahwa pendidikan karakter itu diberikan pada usia dini. Bukan merasa zaman saya paling hebat, tidak ya. Makanya saya kira penting bicara karakter itu melalui usia dini. Nah, terkait juga masalah kurikulum hukum yang sudah diberikan sejak usia dini. Nah, bicara hukum itu kan istilahnya hanya pemahaman. Apa sih larangan dan apa kewajiban? Itu sederhana aja sebenarnya kalau kita memberikan pada anak-anak usia dini. Satu contoh bagaimana memberikan pelajaran pada anak-anak rasa disiplin. Nah, contohnya kalau dulu saya masuk SD sekolah ya, mulai TK, SD itu kan istilahnya kan baris. Nah, dengan cara berbaris itu kan kita nggak boleh menyalip. Iya toh, kalau barisanmu di belakang ya sudah, kamu nunggu antrian di belakangnya. Itu sederhana. Nah, terus kemudian ada kepedulian. Salah contoh gini, satu ketika ada pendidikan pelajaran ekstrakurikuler. Ya sederhana aja, bersih-bersih ruangan kelas. Itu kan rasa disiplin, rasa peduli toh. Nah, itu yang dari cara gitu aja insya Allah ini akan menggugah mereka-mereka yang sekarang. Memang susah sekarang ini. Saya pun juga istilahnya stres menghadapi manusia-manusia sekarang. Bukan saya menyalahkan mereka, enggak. Aturan sudah jelas ya, sudah jelas kalau di lalu lintas. Cuma saya hanya memang pernah berdiskusi kepada gubernur pada waktu Pak Dekarwo. Sebenarnya untuk kendaraan roda 2 ini sudah saatnya harus dibatasi. Yang harus dikembangkan fasilitas umum, dan saya bersyukur sekarang Pemkot Kota Surabaya sudah memikirkan fasilitas umum ya, mulai ada bis angkutan massa. Ini paling tidak sudah mengurangi kendaraan roda 2. Terus pemerintah provinsi juga sudah memberikan fasilitas trans antar kota. Ini juga salah satunya. Nah, mobilisasi kendaraan umum ini sebenarnya untuk membantu bagaimana mencegah arus padatnya yang ada di jalan raya. Itu sebenarnya pikir ya memang perlu energi yang cukup kuat, cukup besar. Betul. Nah, saya kira ini tantangan juga yang harus kita hadapi. Jadi karena itu yang saya lihat pada kewajiban pemerintah istilahnya gitu. Betul. Terutama masalah hukum sekarang pencegahan, banyak ya Pak. Bermacam-macam. Kemudian kita masuk ke bantuan hukum untuk masyarakat miskin khususnya, Pak Freddy. Apakah ada perda khusus untuk wilayah Jawa Timur sendiri yang dibuat terkait dengan bantuan hukum untuk masyarakat miskin? Ini kan memang sudah diatur oleh undang-undang juga ya, Pak Freddy, terkait equality before the law tadi. Masyarakat juga harus diberikan akses yang sama, yang setara. Walaupun itu masyarakat miskin, tapi untuk perda sendiri bantuan hukum untuk masyarakat miskin, Pak Freddy? Jadi gini, memang ini yang sudah diatur dalam Undang-Undang nomor 16 tahun 2011 ya tentang bantuan hukum ya. Salah satunya itu ini menjadi tanggung jawab negara. Nah, sekarang bagaimana yang ada di daerah provinsi? Nah, di provinsi Jawa Timur, negara kan juga punya keterbatasan. Oleh karenanya Jawa Timur juga memberikan fasilitas tentang bantuan hukum untuk masyarakat tidak mampu ya. Dulu ada Perda 9 tahun 2012 ya, kemudian diperbaiki dengan Perda nomor 3 tahun 2015. Dan sudah ada pergubnya juga, Pergub nomor 34 tahun 2021 kalau salah. Nah, itu salah satu memberi fasilitas. Jadi fasilitas diberikan oleh pemerintah provinsi dalam rangka ada namanya non litigasi, ada namanya litigasi.
Nah, kalau non litigasi ini dalam rangka pencegahan. Oke. Misalkan ada persoalan hukum yang menimbulkan sebab akibat yang dilakukan oleh seseorang yang berdampak pada hukum, nah, tentunya menjadi satu persoalan hukum. Nah, ini ada kewajiban pendampingan hukum, pendampingan dari advokat ya. Nah, makanya pemerintah provinsi juga memfasilitasi melalui Perda 33 tahun 2015 ini. Nah, itu sudah kami lakukan ya. Nah, tentunya apa yang sudah diberikan oleh pemerintah provinsi ini juga koordinasi dengan kantor wilayah hukum setempat supaya tidak menjadi double bantuan. Ya. Nah, itu yang kami sampaikan. Nah, yang kita berikan ini bukan kepada personal yang melanggar hukum, tetapi lembaga, institusi bantu hukum yang sudah terakreditasi. Oke. Baik di kantor Kementerian Hukum maupun di Biro Hukum Pemerintah Provinsi. Nah, ini yang sifatnya. Ini yang sifatnya dalam bentuk likuidasi kalau itu sudah menjadi proses penegakan hukum. Tapi kalau itu sifatnya belum sampai penegakan hukum, masih dalam hal masalah bisa dimediasi, itu namanya non litigasi ya. Nah, itu juga dilakukan oleh lembaga bantuan hukum. Ya, itu tentunya teman-teman advokat yang tergabung dalam institusi penegakan hukum, institusi di bantuan hukum. Oke. Itu ada. Jadi pemerintah provinsi bekerja sama dengan LBH, Ya. kemudian tapi bagaimana kemudian masyarakat mengakses LBH itu, Pak Freddy? Kan biasanya masyarakat atau masyarakat miskin ini awam sekali terkait dengan hukum. Mereka tidak tahu harus kemana mencari bantuan hukum ke LBH itu. Mungkin bisa jadi LBH itu apa, mereka tidak paham. Nah, ini mereka harus apa dan bagaimana gitu? Jadi gini, itu bisa diawali dengan proses awal ya. Dalam konteks ada pengaduan yang tentunya ini berdampak pada tahapan awal penyelidikan. Nah, dalam konteks penyelidikan kan sudah harus ada pendampingan oleh lembaga bantuan hukum. Nah, dari situ pihak penyelidik ya dalam hal ini mungkin pihak kepolisian atau kejaksaan itu bisa menawarkan. Panjenengan tidak minta pendampingan hukum gitu. Saya tidak ngerti, nggak paham. Nah, dari situ dikomunikasikan oleh lembaga hukum terkait. Nah, barulah nanti setelah ini disepakati oleh pelaku, barulah mereka nanti mendaftarkan kepada Kanwil Kementerian Hukum yang di daerah atau ke Biro Hukum. Nah, kalau sudah disetujui, baru kami nanti akan memberikan semacam bantuan operasional kepada lembaga bantuan hukum, bukan pada personalnya gitu. Nah, tetapi kalau persoalan itu katakan ya ini persoalan yang sifatnya sumir, tidak harus ada tindak lanjut, nah, itu namanya non litigasi ya. Itu juga nanti ada semacam perdamaian gitu. Nah, perdamaian yang sifatnya ini diketahui oleh pihak penyelidik dan juga oleh pihak pendamping gitu. Nah, asalkan kedua belah pihak sepakat, dia akan damai di dalam persoalan-persoalan hukum yang terjadi di antara kedua belah pihak. Gitu. Nah, samping itu juga program-program non litigasi ini bukan hanya menangani persoalan hukum, ada juga yang ditugaskan kepada lembaga bantuan hukum dalam rangka untuk terlibat dalam mensosialisasikan apa sih namanya negara hukum itu. Nah, termasuk dalam program paralegal ya. Paralegal ini kan juga yang dilakukan oleh misalkan lembaga pemerintahan desa ya. Nah, tentunya kan tidak semua di desa itu memiliki orang yang punya background sarjana hukum. Nah, bisa melibatkan institusi pendidikan, ya institusi pendidikan di bawah naungan perguruan tinggi yang terkait, terus juga kepada lembaga bantuan hukum yang terkait. Nah, ini ada satu semacam penyuluhan hukum ya dalam konteks pencegahan. Misalkan ada indikasi satu desa misalkan, kok pelanggarannya cukup tinggi ya, atau pelanggarannya ada tren untuk naik gitu. Nah, ini untuk mengantisipasi bisa juga dari kalangan akademisi yang punya fakultas hukum dan juga lembaga bantuan hukum ini memberikan semacam pencerahan atau semacam penyuluhan. Apa sih konsekuensinya kita bicara hukum? Mulai dari berperkara, perbuatan, dan juga pencegahan sampai dengan penindakan. Itu konsekuensi yang disampaikan supaya
supaya mereka itu intinya tidak semudah itu ya atau segegabah itu untuk melakukan satu pelanggaran hukum. Nah, contohnya dalam konteks KDRT itu kan juga satu kejadian juga toh, KDRT gitu. Nah, tapi kalau mereka bisa dilakukan program non litigasi antara kedua pihak, antara suami dan istri misalkan, damai sudah, ada pernyataan diketahui oleh aparat setempat dan juga oleh lembaga hukum yang mendampingi. Itu jadi sifatnya pencegahan. Jadi ini ya menjadi edukasi juga nih bagi masyarakat terkait dengan lembaga bantuan hukum, bagaimana kesadaran hukum itu harus dibangun juga di dalam masyarakat, dan juga tadi bagaimana Pak Freddy menjelaskan bagaimana mekanismenya ketika misalnya mau mencari bantuan LBH atau juga mekanisme melalui program-program pemerintah yang dilakukan. Tapi Pak Freddy, terkadang juga masih banyak misalnya kasus ketika dilaporkan ke pihak berwenang begitu ya, kemudian ya sudah damai saja, padahal permasalahan itu tidak bisa selesai damai. Misalnya contoh tadi KDRT yang kemudian dikatakan berujung damai, tapi beberapa waktu kemudian terjadi lagi dan bahkan mungkin sampai akibatnya fatal. Nah, apa antisipasi yang bisa dilakukan oleh masyarakat supaya hal itu tidak terjadi begitu, Pak? Nah, kalau itu kan sifatnya karakter ya, namanya bicara rumah tangga ini kan antara suami, istri dan anak, bagian dari keluarga toh. Nah, kalau itu memang terulang lagi, ya sudah, pasti ada proses penegakan hukum, karena ini kan sudah tidak mungkin didamaikan lagi. Tapi paling tidak ada edukasi moral, ya edukasi moral bahwa kekerasan memang itu perbuatan yang memang melanggar hukum. Nah, oleh karenanya itu sesuatu yang tidak baik. Nah, di dalam mengedukasi itu bukan hanya pihak bantuan hukum atau teman-teman dari lembaga bantuan hukum maupun dari aparat desa, tetapi kita lihat juga tokoh-tokoh masyarakat yang disegani, termasuk tokoh agama. Niat kamu berkeluarga itu apa? Ya biasanya problem KDRT banyak hal ya, masalah ekonomi, sosial ekonomi, dan juga mungkin ada salah pihak melakukan satu perselingkuhan, bisa terjadi toh. Nah, kalau kedua belah pihak itu saling menyadari lah, tentunya tidak harus dilepas itu aja, ada faktor pengawasan. Nah, edukasi itu tetap kita berikan. Tapi kalau sudah namanya watak, ya wawalam saya bilang. Nah, kalau watuk masih bisa diobati kan gitu. Kalau watak agak susah ya, susah, Pak. Gitu. Baik, tapi kembali lagi terkait tadi Perda 15 2015 ya? Perda 5 tahun 2015. Perda 5 tahun 2019. Oke. Artinya itu masih ini ya relevan sampai sekarang atau masih. ada rancangan raperda baru lagi terkait dengan hukum atau perlindungan hukum yang sedang dirancang di Komisi apa? Jadi perda ini awalnya memang Perda 9 tahun 2012. Waktu itu saya masih ketua Badan Legislasi ya. Terus dirubah dengan Perda 3 tahun 2015. Nah, itu salah satu melengkapi apa yang menjadi peraturan pemerintah nomor 42 tahun 2012 tentang syarat dan tata cara pemberian bantuan hukum. Gitu. Sampai sekarang perda itu masih berlaku. Dan masih layak untuk diberlakukan karena regulasi yang di atasnya kan belum berubah. Ya, termasuk undang-undang tentang bantuan hukum juga belum berubah. Nah, kalau memang ada perubahan yang sangat signifikan ya kami menyesuaikan. Karena regulasi daerah kan tidak boleh bertolak belakang dengan aturan lebih tinggi gitu. Tapi melihat kondisi hari ini tadi juga Pak Freddy mengatakan kita kasus narkoba nomor 2 nasional. Kemudian juga sekarang ada soal korupsi, judi online. Ini juga menjadi problem gitu ya dengan Jawa Timur ini kan masyarakatnya nomor 2 terbesar begitu. Apakah kemudian dari DPRD Provinsi Jawa Timur sendiri ada rencana atau juga sekarang sedang menyusun raperda mungkin Pak masih terkait dengan hukum ini ya dan juga perlindungan hukum atau masih dirasa masih relevan saja nomor 3 tahun 2015 ini? Jadi gini, jadi kalau bicara masa berlaku hukum ini kan ranahnya negara. Lah daerah itu hanya bisa pencegahan, makanya seperti terkait narkoba kami tidak bisa ambil tindakan. Nah, dan pencegahan dan penanganan narkoba bukan semata-mata tanggung jawab Polri dan BNN, tapi tanggung jawab kita bersama. Nah, dalam konteks penegakan hukum, memang itu ranahnya Polri dan ranah BNN. Nah, kita lebih masuk ke masalah pencegahan.
sama halnya dengan judi online. Judi online ini kan menjadi ranah negara, bukan ranah daerah. Nah, tetapi bagaimana kita mengedukasi dalam konteks untuk pencegahan. Nah, kita sudah menyiapkan ini juga, menyiapkan terkait masalah Raperda untuk pencegahan penanggulangan masalah judi online sama apa? Pinjol ya? Pinjol. Ya, pinjaman online ya. Dan ini sudah banyak korbannya sekarang. Betul. Apalagi saya kemarin mendengar di Rumah Sakit Jiwa Menur itu sudah ada beberapa termasuk anak-anak yang korban daripada judi online. Kan sangat memprihatinkan tuh. Ya. Nah, karena begitu mudahnya akses melalui apa alat elektronik ya, gadget ini, nah, mereka terjebak. Akhirnya ya mau nggak mau mereka dilakukan satu langkah-langkah yang penindakan yang ya istilahnya kalau sudah orang terikat dalam satu ikatan ya mau pasti akan terjerat toh. Ya. Nah, untuk itu kita juga melalui Koninfo itu juga bagaimana untuk mengantisipasi supaya akses untuk judi online ini tidak mudah begitu aja untuk bisa diakses untuk publik gitu loh. Nah, ini bukan kewenangan kita, tapi kewenangan negara. Tetapi tidak semata-mata negara sendiri ya, kita di daerah juga mengantisipasi karena kita juga punya wilayah, punya masyarakat. Nah, ini sudah kita Komisi A khususnya sudah menginisiasi terkait untuk Raperda tentang pinjol dan judol pinjol ini ya. dan pinjol dengan judol ya. Sifatnya pencegahan, bukan penindakan. Karena kami tidak punya kewenangan. Ya. Penindakan ada di wilayahnya Polri. Dan memang lebih penting kita cegah, jangan sampai kemudian apalagi sekarang korbannya banyak yang anak-anak di bawah umur begitu untuk judi online, pinjaman online. Dan juga tadi kita tunggu Pak, semoga segera bisa direalisasi untuk Raperda terkait dengan pencegahan pinjol dan judol ini. Kemudian mungkin lebih ngobrol santai nih Pak Freddy, pengalaman selama 4 periode ya Pak, ini luar biasa dan selalu di komisi A Pak? Iya, saya selalu komisi, pernah sebentar komisi B tapi hanya 1,5 bulan saya balik lagi komisi A. Karena ya buat saya komisi A itu tantangan, bidang pemerintahan hukum, ya itu mencakup masalah disiplin ilmu. Orang bilang komisi A, komisi air mata, kalau saya bilang enggak, itu komisi yang betul-betul penuh dengan tantangan gitu. Ya kita bisa berkolaborasi, bisa bersinergi dengan teman-teman di pemerintahan, baik di aparat penegak hukum, dengan lembaga organik ada di daerah seperti TNI, Polri, terus kemudian Kejaksaan. Ini kan sebagai mitra ini ya, mitra untuk bisa untuk konsultasi ya. Intinya itu. Memang sesuai kepakarannya di hukum juga ya Pak. Jadi berada di komisi A fraksi Golkar ya Pak. Betul, saya masih di Golkar sejak 78 sekarang nggak pindah-pindah. Wah ini politisi ulung, ini politisi senior dari tahun 78 ya Pak. 78 saya itu sejak dari mahasiswa 77 78 saya pernah ikut gerakan mahasiswa, tapi setelah itu saya pikir sudah daripada polisi jalanan, ikut politik sekali lah. Pilihan saya sudah Golkar. Ya, alhamdulillah sekarang. Nah ya sudah, dinamika memang itu pasti ada aja ya. Nah, soal pasang surut ada aja, tapi ya sebagai seorang politis ya harus konsisten toh. Ya apa yang harus kita cari pindah sampai buat saya nggak tertarik lah. Ya sudah itu aja sudah yang saya tekuni. 87 saya nyalek, 92 nyalek, 97 nyalek, 99 nyalek, 2004 sudah harus nyaris jadi, 29 baru kepilih sampai sekarang ini. Ya itu proses. Memang apa? Di dalam dunia politik itu pengabdian, bukan pekerjaan. Kalau orang bilang Pak Freddy, apa pekerjaan saya sebagai dosen? Sedangkan DPRD hanya meneruskan hobi waktu jadi aktivis mahasiswa dulu. Jadi memang yang utama di dunia pendidikan, tapi ini hobi aja gitu ya Pak, hobi untuk membantu masyarakat melalui kebijakan-kebijakan yang dibuat. Wah luar biasa. Jadi sudah hampir 50 tahun ya Pak Freddy berkecimpung di dunia politik. Ya, 78. Ya sudah, ya, hampir 40 tahun lebih. Iya, 40 tahun lebih, hampir 50 tahun. Saya umur berapa? Umur 20 tahun ya waktu itu ya, 78 umur 20 tahun. Aktivis berarti dulu Pak? Saya betulan pernah jadi ketua senat mahasiswa, pernah jadi ketua badan perwakilan mahasiswa, kok selam BEN ya, pernah aktif di resimen mahasiswa, ya pernah tugas di Timur Timur juga, ya, terus pernah ya dunia apa istilahnya semua dunia tantangan ya, ya jadi hidup itu kan
tidak mungkin akan kita ulang kembali ya. Betul, Selain saya betul. pernah berkecimpung dalam dunia lingkungan hidup ya. Waktu pernah menyusuri Sungai Berantas mulai dari Tulungagung sampai dengan Sidoarjo terus sampai ujung Pangkah, pernah juga dari Solo sampai ujung Pangkah. Itu pernah nyebrang Selat Madura. Jadi kalau kita bilang sudah over the hill, ini udah luar biasa ya pengalaman di dunia politik malang melintang. Kalau di Dapil sendiri nih Pak Freddy, Bojonegoro ya termasuk, ini apa ada cerita atau mungkin bagaimana karakteristik masyarakatnya, kemudian mungkin juga dikaitkan dengan kesadaran hukumnya, apakah sudah cukup tinggi di Dapil Bapak? Jadi saya sebenarnya sangat bangga ya dengan Bojonegoro sama Tuban. Tentunya saya besar lahir di Surabaya ini kan tidak boleh terus melihat hanya Surabaya. Indonesia itu luas. Ya kebetulan saya ini sudah hampir keliling di seluruh provinsi di Indonesia. Nah, Bojonegoro sama Tuban ini kan punya ciri khas, punya karakteristik, punya kearifan lokal. Yang kebetulan aja dulu Bojonegoro terkenal salah satu kabupaten yang termiskin di Jawa Timur. Tetapi karena melihat potensi alam yang begitu, ya alhamdulillah sekarang Bojonegoro itu sudah menjadi salah satu daerah yang mempunyai PAD nomor 2 terbesar setelah kota Surabaya. Nah, dinamika dalam kehidupan masyarakat Bojonegoro sangat harmonis, sangat dinamis. Itu yang saya senang ya. Kombinasi antara masyarakat Mataraman dengan gaya arek, saya bilang itu menjadi satu dinamika. Yang penting rasa kekeluargaan itu sangat dibangun ya. Soal perbedaan, soal pilihan hal biasa lah. Saya dengan tokoh masyarakat, tokoh pendidikan, tokoh agama, lintas komunitas, ya alhamdulillah saya bisa komunikasi. Ya termasuk Tuban. Ya Tuban ini dengan khasnya di Tuban yang kebetulan sekarang kan bupatinya juga teman sendiri, ya juga orang tua teman saya ya toh. Nah memang Tuban ini masih tergolong salah satu kabupaten termiskin ya. Ini tantangan. Tapi insya Allah lah bupati yang sekarang ini juga sangat intent untuk bagaimana memberdayakan semua potensi yang ada di Tuban ya. Tuban ini. Baik Pak Freddy, karena nggak kerasa ini ya kita ngobrol-ngobrol. Mungkin terakhir pesan kepada masyarakat juga, dulur-dulur Jatim semua, bahwa ayo kita tingkatkan kesadaran hukum dan juga bagi masyarakat miskin bahwa kita punya bantuan hukum itu. Silakan. Baik, tentunya tadi saya sampaikan di depan bahwa Indonesia itu adalah negara hukum, Rechtsstaat. Itu sudah. Oleh karena itu saya mengimbau kepada seluruh masyarakat Jawa Timur hendaknya rasa disiplin, rasa menghormati hak dan kewajiban, terutama dalam konteks masalah hukum. Nah, oleh karenanya saya juga tidak berharap ya ada satu pelanggaran hukum dilakukan oleh masyarakat tertentu ya. Nah, tetapi kalau memang sudah terjadi ya, khususnya pada masyarakat yang golongan menengah ke bawah, yang saya mohon maaf kalau saya sebutkan masyarakat tidak mampu ya, atau masyarakat miskin ya, pemerintah provinsi memberikan satu bantuan hukum ya, dengan keterbatasan yang jelas. Hak-hak esensi daripada warga negara itu tetap dihormati. Ya apapun namanya perubahan hukum itu tidak baik. Nah, tetapi ada faktor sengaja atau tidak sengaja, atau mungkin tidak paham atau tidak melek dengan masalah hukum ya. Oleh karenanya pemerintah memberikan semacam edukasi, baik dalam artian itu bantuan hukum di luar peradilan maupun di dalam peradilan, litigasi maupun litigasi. Intinya itu. Yang penting sekarang ayo kita ini menjaga Jawa Timur ya, jangan sampai ada pelanggaran hukum ya. Kalau aparat penegak hukum sudah membuat satu tertib ya, baik tertib lalu lintas, tertib berwarga negara, tertib dalam gaul, tertib bermasyarakat, yang penting hormati esensi daripada hukum ya. Di tingkat RT, RW sampai tingkat lebih tinggi itu memang semua ada aturannya. Bukan kita kaku, enggak. Bukan kaku. Bukan terus kita membatasi ruang gerak kita, tidak. Tapi yang kita jaga adalah etika kita bermasyarakat, etika kita menggunakan fasilitas umum, etika kita dalam bergaul dengan institusi publik, ya. Semua itu harus landasi hukum. Jadi intinya rasa saling menghormati, saling menjaga,
Ya, kalau kita sudah tertib dalam hal masalah hukum ya, khususnya yang lebih sederhana aja, kita tertib berlalu lintas, insya Allah itu nyaman. Ya. Tapi kalau semua memang mau kuasanya sendiri, ya sudah, ini akan menimbulkan satu hal yang tidak kondusif ya, baik pada diri kita sendiri, lingkungan maupun sarana publik. Oleh karena itu sekali lagi saya ajak, ayo arek kita tertib hukum dalam rangka menegakkan hukum sesuai dengan mutu bahwa Indonesia adalah negara hukum. Itu yang saya harapkan. Baik, terima kasih banyak Pak Freddy Purnomo, anggota Komisi A DPRD Provinsi Jawa Timur dari fraksi Golkar, sudah berbincang banyak soal kesadaran hukum dan bantuan hukum bagi masyarakat juga. Dan untuk masyarakat dulur-dulur Jawa Timur semua, terima kasih ya sudah menyaksikan Jatim Channel DPRD Provinsi Jawa Timur. Saya Silka Suarizona, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.